Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muta'allimin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasyikhin. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Wa qala fi ayatin ukhra, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, kita banggakan guru kita bersama, Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera, Al-Habib Dr. Salim Segaf Al-Jufri, mata'anallahu bituli hayatihi, wa na'afa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Dan sama-sama kita hormati, kita cintai, Ustadz Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua MPR RI, yang pada hari ini insya Allah akan menjadi pembicara. Yang sama-sama kita cintai, kita hormati, kita muliakan Profesor Dr. Ahmad Zahro Al-Hafiz. Jazakallah khair, Profesor yang telah berkenan untuk bergabung dengan fraksi PKS pada siang hari ini dalam rangka launching acara lomba baca kitab kuning yang keempat oleh fraksi Partai Keadilan Sejahtera dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional. Para anggota fraksi PKS, pimpinan fraksi PKS dari pusat sampai daerah yang saya cintai, seluruh staf ahli dan seluruh pemirsa, baik lewat Zoom, lewat YouTube, lewat Facebook dan seterusnya, yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada siang hari ini diperkenankan oleh Allah untuk sama-sama bertemu dengan perangkat yang sangat terbatas, yaitu melalui virtual. Tetapi karena cinta kita kepada para ulama, cinta kita kepada fraksi, kepada santri, cinta kita kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan keterbatasan ini kita tetap semangat memperingati Hari Santri Nasional, yaitu yang jatuh pada tanggal 22 Oktober. Atas nama keluarga besar fraksi PKS dari pusat sampai daerah, sangat bersyukur kepada Allah dan berterima kasih. Ustadz Hidayat Nur Wahid adalah orang yang pertama mengusulkan tanggal 22 itu menjadi Hari Santri, berangkat dari resolusi jihadnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Suka atau tidak suka, diakui atau tidak diakui, beliaulah yang mengusulkan tanggal 22 itu menjadi Hari Santri, 22 Oktober itu menjadi Hari Santri Nasional. Ini adalah kontribusi nyata dari kader PKS atas kecintaannya kepada santri dan para ulama. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang saya cintai, sudah keempat kalinya fraksi PKS mengadakan lomba baca kitab kuning. Ini adalah kitab Fathul Mu'in. Sebelum Hari Santri ini ditetapkan, kita lakukan lomba ini dalam rangka milad fraksi PKS. Tapi setelah Hari Santri ditetapkan, maka dikokohkan dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional. Kita semua sadar bahwa peran ulama dan santri di Republik ini sudah terasa bahkan sebelum Republik ini berdiri. Peran ulama dan santri tidak bisa diabaikan. Betapa besarnya peran mereka itu untuk melahirkan sebuah negara yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahkan juga yang menanamkan, membuat pondasi dasar-dasar negara ini. Mulai dari Pancasilanya, konstitusinya, kita baca dalam sejarah Kiai Haji Wahid Hashim harus bolak-balik minta ditashih Pancasila dan lain-lain itu
kepada ayahandanya Hadratus Syekh. Jadi mereka para ulama ini sudah menanamkan, memberikan pondasi dasar yang kuat. Saya selalu mengulang-ulang, Pancasila dan konstitusi ini dijadikan dasar negara dan fatsun berbangsa dan bernegara bukan begitu saja melalui sholat istikharah, melalui sholat hajat. Karena itu, alhamdulillah, negara kesatuan Republik Indonesia dengan kepulauannya yang ribuan jumlahnya, dengan bahasanya juga yang luar biasa, dengan adat istiadatnya, sampai sekarang masih eksis. Kita lihat negara Soviet, negara adidaya lawannya negara Amerika, porak-poranda. Saya yakin di antara kekuatan adalah atas pertolongan Allah, karena lahirnya Indonesia ini juga atas tangan-tangan besar perjuangan dari para ulama. Itu fraksi PKS terus ingin mengokohkan peran-peran ulama dan santri ini, bukan saja sebelum kemerdekaan, tapi setelah kemerdekaan ini kami berharap ulama dan santri memiliki peran-peran besar. Ulama dan santri bukan hanya diajak ketika dibutuhkan oleh para penguasa, tetapi ulama dan santri betul-betul real perannya nyata dalam membangun bangsa dan negara, khususnya dari segi moralitas anak bangsa ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lomba baca kitab kuning ini juga diharapkan agar muda-mudi Indonesia, putra-putri Indonesia mencintai bahasa Arab. Karena kitab kuning ini sebuah istilah yang biasanya digunakan untuk buku-buku atau literatur yang berbahasa Arab tanpa baris. Dan itu tidak bisa dibaca kecuali orang-orang yang memahami ilmu nahwu sorof yang kuat. Orang yang paham mulai dari matan jurumiyah sampai Alfiyah Ibnu Malik. Orang-orang yang tidak memiliki kemampuan ilmu nahwu sorof, maka mereka tidak bisa membaca kitab atau kitab kuning ini. Dengan lomba baca kitab kuning dan hadiah utamanya insya Allah berangkat umroh gratis, itu kami mengharapkan putra-putri Indonesia ini makin mencintai bahasa Arab. Karena literatur dalam ilmu Islam masih banyak yang belum diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Masih banyak yang berbahasa Arab. Sehingga kalau kita ingin memahami Islam secara utuh, tidak parsial, maka harus tidak mau memahami bahasa Arab dengan baik. Bahasa Arab atau kitab kuning ini adalah karya ulama-ulama internasional. Maka kita harus menghormati, harus menjunjung tinggi, dan harus mengabadikan. Kemudian kita pelajari secara baik. Kemudian yang terakhir, fraksi PKS terus komitmen sesuai dengan arahan Ketua Majelis Syuro, para ulama dan syekh yang ada di fraksi PKS, kita tetap istiqomah menjaga akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang benar adalah merujuk kepada karya-karya ulama salafus saleh. Dalam rangka itulah kami terus kokohkan, kami terus kembangkan. Mudah-mudahan Allah memberkahi acara lomba baca kitab kuning ini, dan mudah-mudahan memiliki manfaat yang besar buat putra-putri Indonesia, sehingga semua kita bisa menghargai peran ulama, peran para santri dalam membangun bangsa dan negara Republik yang kita cintai ini. Atas nama pimpinan fraksi dan anggota fraksi PKS mengucapkan jazakumullah khair dan terima kasih yang tak terhingga di tengah kesibukan Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera, guru kita bersama Al-Habib Dr. Salim Segaf Al-Jufri. Beliau masih bisa hadir, oleh karena itu kami mohon untuk membuka dan memberikan pengarahan dalam launching acara lomba baca kitab kuning fraksi PKS DPR RI ini. Juga kepada Profesor Dr. Ahmad Zahro di tengah-tengah kesibukannya berkenan untuk menjadi pembicara. Mudah-mudahan Allah memberkahi langkah kita. Kepada Dr. HM Hidayat Nur Wahid juga kami ucapkan jazakumullah khair yang selalu konsen memberikan arahan-arahan kepada fraksi PKS, dan beliau dalam konteks ahli santri nasional ini memiliki peran besar, diakui atau tidak diakui, tapi malaikat rakib atid mencatat, Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu, beliaulah yang mengusulkan
tanggal 22 menjadi Hari Santri Nasional, itu dirujuk pada resolusi jihadnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Mudah-mudahan para ulama kita diterima amal perjuangannya, para ulama kita ditempatkan di taman surga Allah Subhanahu wa taala, dan kelak gilirannya kita akan bersatu dengan mereka di surga Allah bersama Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kepada para peserta, selamat mengikuti lomba dan menikmati persembahan fraksi PKS lomba baca kitab kuning yang keempat ini. Mudah-mudahan kalian pada jadi juara. Terima kasih sekali lagi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.